Tadi beberapa kebijakan sebagai payung besarnya dengan payung hukumnya sudah disampaikan oleh Ibu Dirjen. Saya mencoba untuk menyampaikan beberapa hal yang sifatnya teknis. Jadi terkait dengan kegiatan gerakan masyarakat hidup sehat menjadi payung bagi kegiatan dalam rangka modifikasi kesehatan lingkungan di era COVID ini. Tentunya paling penting memang dalam era COVID adalah masalah perilaku dan lingkungan. Tadi sudah disampaikan Ibu Dirjen juga persentase pengguna masker itu berkaitan dengan perilaku. Namun dikaitkan dengan konsep sehat di masyarakat dari pendekatan kesehatan lingkungan adalah bagaimana pengelolaan upaya cashlink dicoba dimodifikasi dalam berbagai kegiatan, baik di tingkat pemukiman, fasilitas umum, tempat rekreasi, tentunya juga tempat kerja. Jadi kita harapkan masyarakat yang sebelumnya dalam kondisi sehat, kemudian beraktivitas di berbagai kondisi dan tempat tadi, diharapkan pulang ke rumah juga dalam kondisi tetap sehat dan berada di masyarakat tetap sehat. Dari sisi penyelenggaraan kesehatan lingkungan, ini konsep besarnya yang sudah sering saya sampaikan terkait dengan program-program besar di kesehatan lingkungan yang seluruhnya berbasis nanti ada di tingkat keluarga, termasuk masyarakat, dan kami juga punya program Kabupaten Kota Sehat, dan kami harapkan semua teman-teman kesehatan lingkungan mencoba untuk membuat modifikasi-modifikasi atau tadi kita sebut sebagai adaptasi terkait dengan program-program yang berkaitan dengan penyihatan air dan sanitasi dasar, kemudian penyihatan pangan, pengamanan limbah dan radiasi, serta penyihatan udara, tanah, dan kawasan. Dari sisi protokol kesehatan yang lebih spesifik untuk kesehatan lingkungan, tentunya kegiatan pembersihan lingkungan dan desinfeksi itu menjadi suatu bagian dari protokol kesehatan yang sudah disampaikan oleh Ibu Dirjen, penggunaan masker, jaga jarak, kemudian kegiatan cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer, kemudian juga menjaga kondisi kesehatan dengan berbagai cara, dan diakhiri dengan kegiatan desinfeksi sarana dan prasarana lingkungan. Ya, salah satunya terkait dengan ruangan, kemudian tempat-tempat yang sering tersentuh oleh manusia ini menjadi bagian cara penularan juga, selain melalui droplet, ya, tapi juga melalui sarana prasarana yang tersentuh oleh manusia dengan di berbagai tempat. Kemudian terkait dengan kebersihan lingkungan di tempat kerja, penggunaan AC yang selama ini mungkin sering terlupakan, ini sudah harus kita konsentrasi untuk pembersihan secara berkala. Dan pada saat kasus ditemukan tentu sudah ada SOP juga dari teman-teman Fasiankes bagaimana nanti bagi teman-teman kesehatan lingkungan menindaklanjuti tempat tadi, yaitu dengan segera melakukan pembersihan untuk desinfeksi dan dekontaminasi, kemudian menutup ruangan area kerja tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Dirjen di salah satu gerai retail di Yogyakarta, ya, termasuk juga menutup tempat institusi tempat kerja tadi dengan waktu tertentu, kemudian melakukan desinfeksi dan juga harus ada udara mengalir, ya, sirkulasi udara. Ini beberapa hal terkait dengan salah satu tempat kerja physical distancing, yaitu dan ini sudah cukup banyak terbuka di seluruh wilayah, yaitu di tempat makanan atau restoran. Tentunya berbagai cara-cara sudah kita sampaikan, berbagai media, mulai mengatur jarak antrian, kemudian mengatur jarak antara meja tempat makan, mengatur jarak antara meja dengan penyekat atau dengan kasir untuk membayar biaya yang kalau bisa non-cash atau cashless. Ini coba kita terapkan dari sisi titik kritisnya. Jadi dalam titik kritis di berbagai tempat kerja maupun di berbagai institusi tadi, yaitu mulai dari pengaturan kerumunan, kemudian penyiapan sarana CPTS, kemudian pengaturan waktu kunjungan, pengaturan tempat interaksi antar manusia, memperhatikan kelompok-kelompok rentan, ya, kemudian memperhatikan ya kelompok rentan dan disinfeksi secara periodik, dan tentunya pengawasan dengan berbagai media, apakah dengan orang atau dengan peralatan CCTV misalkan. Kemudian juga tadi sudah disampaikan, salah satu prosedur adalah pemeriksaan masker, dan ini selalu kami sampaikan di berbagai institusi, tempat-tempat umum maupun tempat kerja. Keempat inilah yang harus, kalau apalagi tempat makanan, adalah untuk pekerjanya,
pengunjungnya dan supplier, kemudian juga untuk yang sifatnya food delivery yaitu driver online. Ini yang sudah mulai disosialisasikan di berbagai forum webinar untuk terkait dengan mengamankan tempat pengelolaan makanan. Kemudian beberapa upaya desinfeksi juga sudah kami sampaikan, termasuk adanya surat edaran Dirjen Kesmas. Waktu muncul adanya bilik desinfeksi ini juga sudah ada berbagai referensi dan ketentuan dari WHO bahwa disinfeksi itu dilakukan pada benda mati atau kalau orang itu orang yang menggunakan APD lengkap. Jadi tidak diberikan pada saat banyak orang atau ya masih sering kadang-kadang mungkin saya bisa menitipkan bagi teman-teman sanitarian di seluruh Indonesia untuk memberikan saran ya untuk tidak lagi melakukan penyemprotan di udara terbuka, kemudian kalau di pasar di tempat orang jajanan di luar itu malah bisa menimbulkan bahaya ya, selain alergi terhadap bahan desinfektan juga bisa terhirup pada pernafasan yang justru jangka panjangnya akan berbahaya. Jadi memang kami tidak anjurkan lagi penggunaan bilik disinfeksi menggunakan desinfektan untuk manusia di tempat dan fasilitas umum serta pemukiman. Ini mungkin concern kami supaya bisa disebarluaskan. Kemudian terkait dengan kegiatan STBM yang menjadi dasar adalah proses pemicuan STBM yang mudah-mudahan tidak berhenti. Ini berbagai kegiatan tentunya banyak pengumpulan massa atau pengumpulan masyarakat dan ini harus kita modifikasi. Saat ini kami sedang membuat modifikasi SOP-nya supaya ada jaga jarak, kemudian penggunaan masker, juga penggunaan CTPS. Nanti mudah-mudahan kegiatan pemicuan bisa tetap berjalan. Dan ini terkait dengan tempat pengolahan pangan, ada kegiatan pembersihan sanitasi, ini juga sudah kita sebarluaskan, baik kepada pengelolanya maupun kepada penjamah makanannya. Kemudian juga dalam pedoman stop penularan ini melalui pencegahan disinfeksi, jenis-jenis desinfektan yang dapat digunakan, yang ada di pasar tentunya, yang bisa digunakan. Kemudian kegiatan-kegiatannya mulai dari pembersihan dan desinfeksi, wajib menggunakan APD, sarana CTPS atau hand sanitizer, kemudian alat-alat makan juga sebaiknya ditutup dengan tisu kalau terbuka di atas meja, kemudian tidak menggunakan model prasmanan, tapi juga ada petugas yang memberikan atau stall and service, dan pembayarannya non-cash. Ini langkah-langkah desinfeksi yang kami harapkan juga bisa disosialisasikan oleh para teman-teman sanitarian terkait dengan tempat pola makanan, juga di tempat-tempat kerja lainnya. Kemudian jangan melakukan desinfeksi pada kondisi-kondisi seperti ini. Di saat ada orang di dalam ruangan tidak memakai APD. Kemarin juga saya sampaikan di satu hotel cukup besar di Jakarta, mereka mencontohkan bagaimana melakukan desinfeksi. Waktu saya lihat itu kok tidak menggunakan goggle, ya. Padahal mata itu juga sensitif kalau terkena desinfektan. Jadi kami sarankan ini yang mungkin juga perlu disampaikan oleh pengurus HAKRI di semua wilayah untuk kegiatan-kegiatan tempat kerja maupun institusi. Kemudian melap ulang nanti juga harusnya sudah dilakukan selama minimal 10 menit. Kemudian bagaimana mendesinfeksi ruangan dan tidak dilakukan desinfeksi ke tubuh atau badan manusia. Tadi salah satunya adalah bilik desinfeksi. Dan terkait dengan indikator kinerja kegiatan Kesling, ini beberapa kegiatan indikator kami ada 7 indikator, dan ini beberapa kegiatan yang kami coba beradaptasi. Jadi kami di program juga harus bisa beradaptasi terhadap kegiatan-kegiatan. Misalkan kami saat ini sedang menyusun SOP modifikasi pemicuan STBM. Tadi dengan protokol kesehatan, kemudian modifikasi asesmen dalam penilaian STBM Award. Di sana ada penilaian sanitarian terbaik dari kabupaten kota ODF yang sudah kami mulai tahun lalu. Jadi suatu kabupaten yang sudah ODF, kami saat ini tercatat tahun lalu 42, tahun ini bertambah kalau tidak salah ada 20. Sehingga tahun ini juga nanti, ya mudah-mudahan di akhir Oktober atau November pandeminya sudah bisa kita melakukan perjalanan, atau nanti juga kami cari modifikasi kalau menggunakan video conference. Kemudian modifikasi asesmen lapangan untuk kegiatan KKS tahun depan, apresiasi kabupaten kota sehat. Kemudian memasukkan unsur protokol kesehatan dalam revisi juknis indikator yang tadi harusnya dalam adaptasi tadi kita memang menuju ke arah yang standar untuk menjaga kesehatan, yaitu PHBS.
Kemudian memasukkan unsur WAS, Water and Sanitation Hygiene, di Fasiankes, dan dalam rangka pencegahan COVID ini juga Fasiankes menjadi titik perhatian kita semua, jangan sampai penularan itu justru dari Fasiankes, tapi harus dua-duanya, baik dari masyarakat maupun dari Fasiankes. Kemudian SOP pengolahan limbah medis tentunya pedomannya sudah kami viralkan juga di berbagai media, website, Instagram Kemenkes, dan WA Group. Dan implementasi dukungan, kami sudah memulai dukungan Kesling waktu saat di Rumah Sakit Darurat di Natuna, Pulau Sebaru, dan saat ini masih berjalan terus di Wisma Atlet. Kemudian sosialisasi regional yang saat ini masih berjalan, kalau tidak salah sudah ke 9 kali 2 provinsi, jadi masih ada 8 kali lagi, masing-masing kali itu ada 2 provinsi, sampai tingkat puskesmas, rumah sakit, puskesmas, dinas lingkungan hidup, dan dinas kesehatan. Kemudian sosialisasi, dan kami juga memberikan dukungan implementasi bagaimana penerapan protokol di pasar, ya, protokol kesehatan, sudah kami selenggarakan baik di Jakarta, di Jawa Barat, maupun beberapa kami kirimkan ke provinsi. Begitu juga di tempat pengembangan, ya, baik apa itu masker, kemudian juga stikerisasi dan sebagainya, serta dukungan penerapan di tempat-tempat umum, ya, salah satunya di terminal dan sebagainya. Saya rasa kami pun juga sebagai program harus membuat semacam SOP bagaimana beradaptasi terhadap penyelenggaraan program di lapangan. Demikian Pak Hari yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.